Oke, jadi ini kan ada error pakai Postgres. Misalnya kita lagi mau masukin sesuatu ke dalam database Postgres-nya itu kan. Terus tiba-tiba ada error duplicate key file itu sini. Padahal buat di database-nya itu udah lengkap, nggak ada error apa-apa kan. Ini. Nah, ini bukan ini ya. Mana sih? Wait. Oke, companies. Nah, companies ini. Nah, ini semuanya ada 145 ada. Nah, ini penyebabnya kenapa? Ini tuh biasanya karena ID-nya. Jadi ketika kita setting primary key buat satu database, ini contohnya di Postgres itu kan, primary key itu kan nanti akan auto increment ya, alias akan nambah-nambah sendiri. Ya, itu akan jadi primary yang akan jadi ID kita. Dan biasanya kalau misalnya kita masukin, katakanlah kita masukin ID, eh, masukin company baru, kita masukin cuma name, alamat, info, dan lainnya. Sisanya nggak usah. Sisanya kayak ID, created at updated, akan di generate sendiri sama Postgres. Nah, masalahnya di situ. Jadi, buat ID-nya si item yang kita masukin, itu tuh duplikat sama yang ada di sini. Nah, ini kenapa? Padahal ini udah ada nih. Misalkan katakanlah kita masukin 6, ID-nya 6 kayak yang di sini. Nah, ini kita masukin ID-nya 6, tapi ternyata di sini udah ada. Nah, ini bisa aja kejadian kalau misalnya proses migrasi database gitu kan. Lagi mau deploy ke satu server, terus kita, biar gampang ya udah kita masukin aja nih semua data yang udah ada sebelumnya di server yang udah existing. Nah, masalahnya kalau misalkan begitu, itu ada aja data yang kita udah setting buat primary key-nya urut gitu, udah bener. Cuma kalau misalnya kita asal migrate, itu si database yang kita baru masukin, itu akan ngenalin, oh, gak akan nganggap ini ada. Jadi akan mulai start masukinnya kayak ini. Mulai dari, aduh, mulai dari 6 ini. Dan sebelumnya ada 3, 4, 2 gitu. Ini aku udah paksa generate terus sampai akhirnya di ujung di 6. Tapi akan tetap gak bisa. Nah, gitu. Jadi kita perlu setting urutan buat sequence yang ada di dalam database tabel companies ini. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kita bisa pakai yang namanya Nextfile ini. Yang Nextfile ini bakal ngeset listnya. Nah, ini kan kayak gini nih. Urutannya udah ada di 5. Ini kalau misalkan kita running, nah ini akan ada di 7. Kita running lagi di 8. Jadi misalnya kita masukin database baru, data baru ke tabelnya itu, ini ID-nya nggak akan 6 tapi akan jadi 8. Nah, tapi ini kan belum cukup nih, soalnya 8 masih ada, 9 masih ada, 12 masih ada. Jadi harus kita generate terus gitu. Nah, ini mungkin sedikit tambahan, misalnya gimana caranya kita, katakanlah kita ada data panjang banget gitu kan, misalkan sampai berapa ratus ribu, kita nggak bisa ngecek total row-nya karena mungkin aja ada yang lompat-lompat gitu kan. Misalkan row-nya ada 10, 100 ribu, ternyata ID-nya udah sampai 2 juta. Nah, itu kan nggak kelihatan kayak gimana, kecuali kalau di scroll. Tapi kalau mau gampangnya sih bisa aja di, bentar, ini aku nemu flag mark nih. Nah, jadi di sini nanti aku coba generate baru aja. Baru itu nanti ini flag ID from public companies. Nah, ini langsung ketemu select max, ininya apa, row kolomnya apa yang mau dicari, primary key-nya dari tabelnya. Nanti ketemu 12, ya udah, nanti bisa dimasukin gini. Nah, ini caranya ini agak mulai, cuman aku pengen bikin itu aja kayak dasarnya aja dapat. Sebenarnya kalau mau bikin lebih simple ya udah, ini select masukin terus masukin aja sequence, nanti belakangnya akan bisa kita input parameter apa gitu. Nah, misalkan, tapi aku pengen coba manual aja dulu. Misalkan gini, 9, 10, 11, 12 gini. Oke, ini katakanlah udah di 12. Berarti harusnya kalau misalkan kita bikin tabel item baru di sini, misalnya di sini.
Aku sambil coba reload dulu deh, siapa tahu kan udah bener. Tes. Nah, ini bisa. Tadi ada error di kode yang di sebelah, jadi impactnya ke sini. Tapi harusnya ini akan bisa masuk lah, nggak akan ada error kayak tadi. Itu nih aku coba refresh, coba running lagi. Ini ada berapa tadi aku coba-coba. Nah, itu aja sih paling pakai si ini sequence next file ini kalau misalnya di Postgres. Gitu. Udah itu aja sih.